Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali di video ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah, dan semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan membaca lanjutan kitab Risalatul Jami'ah tentang sedikitnya membaca tasyahud. Karena itu mari sama-sama kita simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa aqallu tasyahudil wajibi, dan adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yang diwajibkan itu adalah lafaznya at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah bacaan tasyahud yang diwajibkan di dalam salat. Wa aqalus salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan adapun paling sedikitnya membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, khususnya di dalam tasyahud maksudnya, ya ini lafadznya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Namun apabila kita ingin lebih sempurna membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud adalah bacalah solawat Ibrahimiyah, atau yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah, yaitu lafadznya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini adalah lafaz salawat yang lebih sempurna untuk dibaca di dalam tasyahud. Kemudian wayan bagi ayatia bisunani jami'iha, sepatutnya, seyogianya atau diharapkan seseorang itu mendatangi atau melakukan sunnah-sunnah di dalam solat atau kesunahan solat secara keseluruhan. Nah, wahya katsiratun jiddan, dan sunnah-sunnah solat ini sangatlah banyak. Jadi perlu diketahui sunnah-sunnah solat itu terbagi daripada 3. Wa aqsamus sunani min nahiyati waqtiha salasatun. Bagian-bagian atau pembagian sunnah-sunnah dari sisi waktu itu terbagi 3. Pertama, sunanu qablas sholati. Ada kesunnah-sunnahan sebelum melaksanakan sholat, yaitu adalah seperti adzan, wal iqamah, wa rawatibil qabliyati, dan melaksanakan sholat qabliyah. Yang kedua adalah sunan dakhilatin fiha. Ada sunnah-sunnah yang memang masuk di dalam sholat, atau sunnah-sunnahnya dilakukan di dalam sholat, yaitu kal kunuti, seperti membaca kunut, wa tasyahudil awwali, membaca tasyahud awal, wa tasbihi, dan membaca tasbih, wa dzikri, dan berzikir, wa du'ai, wa takbiri fil intiqalati wa ghairiha. Berdoa di dalam sholat atau mengucapkan takbir di dalam perpindahan pergerakan sholat dan lain sebagainya. Kemudian ketiga adalah sunnanu ba'da sholati, sunnah-sunnah setelah melaksanakan sholat, kal azkari ba'da salam, seperti membaca zikir sesudah salam, rawatibil ba'diyati, dan sholat ba'diyah
setelah melakukan sholat wajib. Ada juga disunahkan berdoa sebagaimana ada hadis dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah berdoa selepas sholat. Kemudian wayan bagi al-i'tina'u bil ikhlas, ya. Seyogianya juga kita perhatian terhadap keikhlasan, khususnya di dalam sholat. Apa itu ikhlas? Wa huwal amalu lillahi wahda, yakni beramal, beribadah hanya untuk Allah semata. Jadi amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita harus ikhlas. Wayan bagil hudur, dan juga seyogianya diharapkan al-hudur, adanya hudur. Hudur itu adalah wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Dia mengetahui, sadar tentang apa yang dia ucapkan dan apa yang ia perbuat. Jadi dalam sholat itu kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita sedang melakukan sholat. Ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan yang disyariatkan di dalam sholat. Nah, sedangkan hudur di sini adalah mengosongkan hati dan diisi hanya Allah semata. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran atau kita berangan-angan tentang dunia maupun tentang akhirat. Jadi Allah yang di hatinya hanya ada Allah, kemudian dia memahami, mengerti dia sedang apa dan apa yang ia ucapkan di dalam sholat. Ini adalah hudur. Wal khusyuk, begitu juga hendaknya kita memperhatikan yang namanya khusyuk. Wa huwa sukunul a'dha. Khusyuk ini adalah diamnya anggota badan. Maksud diam di anggota badan di sini adalah tidak melakukan perbuatan di luar sholat, pergerakan-pergerakan yang tidak ada faidahnya, tidak ada kaitannya dengan sholat. Wa hudurul qalbi, begitu juga kita harus mengosongkan hati kita dari perkara was-was yang membuat kita was-was terhadap sholat maupun was-was terhadap niat sholat. Jadi kita harus memanage kita punya hati, fokuskan hati kita untuk ibadah kepada Allah. Wa tadabburul qiraah, dan merenungi bacaan Al-Quran. Wa tafahumuha, dan berusaha memahami bacaan Al-Quran. Nah, apabila kita bisa hudurul qalbi, tadabburul qiraah wa tafahumul qiraah, insyaallah kita akan khusyuk. Fa inna ma yataqabbalu Allahu minas salati biqadril huduri. Hanya saja Allah akan menerima ibadah salat seorang hamba dengan ketentuan hanya seukuran hudurnya seorang hamba, hadirnya dalam salatnya hamba. Apabila kehadiran seorang hamba dalam sholat itu 50%, maka yang diterima hanya 50%. Sangat disayangkan. Kemudian wa yahrumu riya, dan haram hukumnya berlaku riya. Apa itu riya? Riya khususnya adalah wa huwal amalu li ajrin nas, yakni berlaku atau berbuat suatu amalan tujuannya hanya ingin dilihat manusia, ingin diperhatikan manusia, ingin dihargai oleh manusia. Fi sholati, khususnya dalam sholat, wa ghairiha, dan selain sholat. Maka hindarilah perbuatan riya, sebab riya adalah asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Ini harus kita hindarkan. Apalagi di dalam sholat, kita sholat hanya semata-mata kepada Allah, kita berusaha ikhlas, kita manage hati kita untuk selalu ikhlas, tidak riya. Sebab kalau seandainya riya, maka perbuatan tersebut tidak akan diterima oleh Allah, sebab riya itu hukumnya haram. Baik saudara-saudara sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menjaga kita, menjaga diri kita dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Allah as'alu ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.